Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mengenai materi Kerangka Kerja Zaman Framework. Kerangka Kerja Zaman Framework pertama kali dipublikasikan pada tahun 1987 oleh John Jahman, awalnya berupa struktur matriks 6x3 yang dikembangkan oleh Sowell dan Jahman menjadi matriks 6x6 pada tahun 1992. Kerangka kerja ini diperkenalkan untuk membuat struktur klasifikasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam enterprise. Sebagai kunci untuk membuat arsitektur enterprise ini dibutuhkan kedinamisan antar organisasi dan digunakan pengembangan dari suatu sistem itu atau untuk mendokumentasikan EA secara praktis yang terdapat dalam dua sumber utama, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam sumber vertikal menyediakan berbagai cara pandangan atau perspektif dari keseluruhan arsitektur, dan secara horizontal merupakan abstraksi klasifikasi sebagai artefak dari arsitektur tersebut. Kerangka ini memiliki sebuah skema yang digunakan untuk mengelola artefak atau enterprise itu. Pengertian dari artefak ini dapat berupa model, gambar, diagram, atau dokumen. Dengan zaman framework ini, perencanaan sistem informasi dapat difokuskan dalam artefak yang berguna dan menghindari artefak yang bersifat noise. Artefak ini sering disebut sebagai artefak value. Nah, ini contoh dalam fungsi kerangka zaman framework itu. Yang pertama ada scope, subnest model, system model, teknik model, dan detail referensi. Scope ini memiliki data, yaitu dalam memakai 5W1H, yaitu what, how, where, who, when, dan why. Scope untuk what, subnest dan how, system untuk where, teknologi dan model berupa who, dan detail mengenai why. Scope ini lanjut sajalah. Di mana komponen kerja terhadap arsitektur SI ini memiliki komponen yang terdiri dari data yang telah disebutkan dari kerangka zaman framework tadi. Di mana tiap komponen itu digambarkan dan dilihat berdasarkan 6 perspektif yang berbeda, yaitu secara planar menghasilkan cakupan arsitektur secara konseptual, secara ownernya menghasilkan model enterprise atau rancangan konseptual, secara desainer menghasilkan model sistem secara logis, dan secara builder menghasilkan model teknologi dalam rancangan secara fisik. Dari segi perspektif subkontraktornya menghasilkan referensi secara detail dari hasil yang telah dari pandangan planner, owner, desainer, dan builder tersebut. Perspektif dari pandangan luasnya dari segi plannernya itu berurusan dengan gambaran umum SI yang memposisikan dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Dan perencana tidak hanya mengidentifikasikan komponen utama tersebut, namun juga membahas tentang untung dan ruginya, keterbatasan, ruang lingkup, apa yang dibutuhkan, apa yang pun tidak dibutuhkan di dalam SI tersebut. Secara ownernya tertarik terhadap dua produk yang dihasilkan. Secara fungsionalnya, model ini seringkali digunakan untuk kebutuhan laba terhadap bisnisnya. Secara desainer, yang pertama arsitektur yang membutuhkan pemahaman SI dari perspektif teknikal dan bisnis. Yang kedua, arsitek bekerja dengan spesifikasi SI yang diberikan oleh planner dan owner untuk menghasilkan desain memenuhi kepuasan fungsional, dan owner secara teknis dapat direalisasikan oleh builder. Arsitektur harus mengetahui kemungkinan dua teknis dan keterbatasan dari platform pengembangan SI. Dibutuhkan interaksi dengan sistem yang ada dan regulasi dari pemerintah tersebut. Dari segi builder memiliki dua komponen SI, yang untuk segi dalam pemahaman cermat dan dari segi perspektif arsitektur untuk sistemnya. Harus mengetahui material yang dibutuhkan, yaitu berupa database, pengalaman, dan sistem operasinya, dan dapat bekerja dengan tools seperti Kestrel dan compiler. Dari segi subkontraktornya memiliki bangunan spesifik dari produk dan bertanggung jawab menghasilkan komponen dua yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Subkontraktor mungkin berada di luar atau sebagai dia pihak ketiga, tidak berkaitan dengan pihak pertama dan pihak kedua yang berupa owner, desainer, ataupun dari manajernya yang memerlukan
tambahan atau editan dari pelanggan tersebut. Yang terakhir dari perspektif pengguna secara fungsional berupa antarmuka dan fungsional dari kode akhir, produk dari semua perencanaan, rancangan, dan aktivitas dari pengembangan yang berjalan dari perspektif arsitek sebelumnya. Ketika SI telah lengkap dapat dibandingkan dengan tujuan semula dan kebutuhan dua dari planner dan owner. Perubahan dari kebutuhan dan tujuan ini akan dibenarkan atau tidak akan mendatangkan persoalan dari masa yang akan datang. Inilah bentuk perspektif yang telah dibahas dari mengenai pandangan-pandangan terhadap dari owner, desainer, builder, subkontraktor tersebut. Dapat dilihat, silakan sendiri dibaca atau di post nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.